Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qanaatul Fikriya dengan NIM 43040210125. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 yang diampu oleh Ibu Eva Palupi, MSI Psikolog. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pada masa bayi. Yang pertama itu ada perkembangan fisik masa bayi, yang di dalamnya terdapat A. Pemeriksaan awal bayi. Nah, awal kelahiran bayi perlu untuk memperhatikan dan mendeteksi apakah kondisi bayi sehat atau memerlukan penanganan khusus. Hal ini umumnya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan skala Apgar. Apa sih skala Apgar itu? Nah, skala Apgar ini adalah suatu metode yang banyak digunakan untuk mengukur kesehatan bayi yang baru lahir dalam 1-5 menit setelah kelahiran. Skala ini disusun oleh Dr. Virginia Apgar. Nah, skala Apgar mengevaluasi tingkat denyut jantung, upaya pernafasan, tekanan otot, warna tubuh, dan kepekaan refleksi bayi. Untuk skala Apgarnya itu bisa dilihat di bawah penjelasan tadi ya, itu ada contoh dari skala Apgar. Saya contohkan satu ya. Kalau semisal laju detak jantung itu skornya 0, kalau laju detak jantungnya itu tidak ada, itu ya skornya itu 0. Kalau laju detak jantungnya itu lambat sampai kurang dari 100 detik per menit, itu skornya 1. Dan jika laju detak jantungnya itu cepat 100-140 detak per menit, itu skornya 2. Dan seterusnya. B selanjutnya yaitu B. Kelahiran prematur. Terdapat beberapa kondisi bayi yang membutuhkan perawatan khusus, yaitu bayi yang lahir dengan kondisi prematur dan bayi yang memiliki berat badan rendah sewaktu lahir. Bayi dikatakan prematur apabila lahir 3 minggu atau lebih sebelum waktu yang seharusnya. Dengan kata lain, bayi yang lahir 35 minggu atau kurang setelah pembuahan, sedangkan bayi dikatakan memiliki berat badan lahir yang rendah apabila berat badan bayi yang kurang dari 90% dibandingkan berat badan bayi lainnya dengan usia dalam kandungan yang sama. Beberapa penyebab yang mengakibatkan kondisi kelahiran bayi prematur dan berat badan lahir rendah diantaranya adalah aktivitas fisik yang berlebihan, ibu-ibu yang masuk dalam kondisi sosial ekonomi yang rendah, serta remaja yang melahirkan ketika tubuhnya belum sepenuhnya matang. Baik, selanjutnya yaitu C. Perkembangan fisik. Awal masa bayi, ukuran kepala bayi cenderung lebih besar dari keseluruhan tubuhnya. Hal ini mengacu pada pola pertumbuhan cephalocaudal, yaitu urutan pertumbuhan yang selalu dimulai dari bagian paling atas, yaitu kepala, kemudian pertumbuhan fisik dan karakteristik pertumbuhan fisik lainnya, di mana berlangsung secara bertahap sampai ke arah bawah atau kaki. Nah, selain daripada itu, pertumbuhan juga memiliki pola proximo-distal, yaitu pertumbuhan yang dimulai dari bagian tengah lalu bergerak menuju bagian ujung. Sebagai contoh, bayi dapat mengendalikan otot-otot batang tubuh dan lengan sebelum dapat mengendalikan tangan dan jari-jarinya. Selain daripada itu, bayi harus menggunakan keseluruhan tangannya sebelum dapat mengendalikan jari-jarinya. Di bawah ini merupakan bagian perkembangan motorik yang disusun oleh milestone berdasarkan usia bayi. Nah, berikut ini adalah contoh dari milestone itu ya. Untuk gambar yang pertama itu 0 month atau 0, umurnya itu 0 bulan ya, belum ada 1 bulan, itu bayi sudah membuat postur yang seperti yang digambar itu, tengkurap ya. Terus di bulan pertama itu sudah bisa mengangkat kepala, udah bisa mengangkat kepala dengan tengkurap itu tadi. Dan di usia 2 bulan itu bisa set up atau bisa mengangkat badannya menggunakan tangan. Kemudian di usia 3 bulan itu sudah bisa pitch and miss, yaitu mengangkat kaki-kaki tangannya dengan terlentang gitu ya. Untuk umur 4 bulannya itu sudah bisa duduk
tapi dibantu sama ibunya ya, disupport sama yang menggendongnya. Terus di umur 5 bulan itu sudah bisa sit on lap crush object, sudah bisa memegang suatu objek atau mengetahui satu objek yang menarik baginya. Lanjut di usia 6-7 bulan itu sudah bisa sit alone, yaitu duduk sendiri, sudah bisa duduk sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Di usia 7-8 tahun itu sudah bisa stand with help, sudah bisa berdiri tapi dengan bantuan orang lain ya. Lalu di usia 7-8 bulan itu sudah bisa crawl atau sudah bisa merangkak gitu ya. Di usia 8 bulan itu sudah bisa pull to stand by full mature. Itu sudah bisa kalau bahasa Jawa itu aden-aden, kalau atau enggak kayak pegangan gitu ke suatu benda yang lebih tinggi, lalu dia itu akan berusaha berdiri kayak gitu. Di usia 11 bulan itu sudah bisa stand alone atau berdiri sendiri tanpa bantuan dari benda tadi yang usia sebelumnya ya. Lanjut usia 12 bulan itu bisa walk alone atau sudah bisa berjalan sendiri. Selanjutnya yaitu denutrisi. Bagi bayi, makanan yang terbaik untuk memberikan nutrisi yang tepat adalah air susu ibu atau ASI. Hal ini dapat dijelaskan karena di dalam kandungan ASI terdapat zat kolostrum yang dapat membantu daya tahan tubuh bayi. ASI juga merupakan hasil olahan alamiah dari tubuh ibu sehingga lebih mudah dicerna dan dapat mengurangi resiko alergi yang mungkin dapat timbul apabila mengonsumsi susu formula. Program ASI eksklusif ini hanya memberi ASI tanpa tambahan susu formula atau makan lainnya, dianjurkan minimal 6 bulan usia bayi ya. Lalu makanan padat pendamping ASI dapat diperkenalkan setelah bayi memasuki usia 6 bulan tadi, dimulai dengan sereal atau dengan jus buah. Baik, selanjutnya ada perkembangan otak. Perkembangan otak bayi sebelum kelahiran dan selama tahun masa kanak-kanak sangat penting bagi perkembangan fisik, kognitif, dan emosional di masa yang akan datang. Pada saat lahir, otak memiliki berat 25% dari berat otak orang dewasa, yaitu kurang lebih 1,5 kg. Berat otak mencapai 90% pada usia 3 tahun dan usia 6 tahun hampir seukuran dengan otak orang dewasa. Tapi pertumbuhan dan perkembangan fungsional tergantung gizinya ya. Lonjakan pertumbuhan otak atau brain growth spurts adalah pertumbuhan dan perkembangan otak secara cepat bersamaan dengan perubahan perilaku kognitif. Otak sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain cerebrum, bagian otak yang paling besar, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kiri dan kanan atau hemisfer. Yang selanjutnya ada refleks. Refleks merupakan reaksi terhadap stimulus. Refleks mengatur GER62 akan gerakan bayi secara otomatis dan berada di luar kendalinya. Perilaku refleks dikendalikan oleh pusat otak. Perilaku refleks berperan penting dalam merangsang perkembangan dini sistem syaraf, pusat, dan otak. Bayi diperkirakan memiliki 27 macam refleks utama. Refleks primitif seperti menghisap, rooting untuk puting, dan refleks moro seperti respons saat terkejut atau jatuh ya. Seiring dengan makin aktifnya sel otak yang lebih tinggi, bayi mulai menunjukkan refleks postural seperti perubahan posisi atau keseimbangan, refleks lokomotor seperti berjalan, berenang. Sebagian besar refleks dini akan menghilang selama 6-12 bulan. Refleks yang terus berfungsi melindungi tetap bertahan seperti berkedip, menguap, batuk, muntah, bersin, serta menggigil, dan refleks pupil. Baik, selanjutnya ada kemampuan sensorik dini, di mana awal kehidupan bayi, pengaktifan penginderaan atau sensor berbeda-beda antara satu penginderaan dengan yang lainnya. Ada sensori yang sudah aktif ketika masih dalam kandungan, namun ada sensori yang membutuhkan waktu untuk bisa penggunaannya itu bisa digunakan ya. Yang pertama ada pembau dan pengecap. Nah, pembau dan pengecap ini adalah sebuah indera yang berkembang sejak dari rahim. Rasa dan bau dari makanan yang dikonsumsi oleh calon ibu dapat dipindahkan ke bayinya melalui cairan amniotik. Nah, bayi baru lahir memiliki rasa manis dibandingkan rasa asam dan pahit. Selanjutnya ada pendengar.
Nah, pendengar ini juga telah berfungsi sebelum kelahiran. Pengenalan dini terhadap suara dan bahasa yang didengar di rahim dapat menjadikan dasar bagi hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Selanjutnya ada penglihatan. Nah, penglihatan ini adalah indera yang paling sedikit berkembang saat lahir. Bayi baru lahir berkedip saat melihat cahaya yang terang. Jarak penglihatan bayi sangat pendek. Setelah berusia 2-10 minggu, jarak pandang bayi bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Baik, selanjutnya ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini merupakan bagian dari interaksi antara bayi dan lingkungan. Selama bayi ditempatkan pada tempat yang cukup luas dan aman, maka bayi akan mengembangkan dengan sendirinya keterampilan motorik dasar seperti meraih, merangkak, dan berjalan. Pada saat sistem saraf pusat, otot, dan tulang telah siap, serta lingkungan memberikan kesempatan yang tepat untuk eksplorasi dan latihan, bayi akan terus menunjukkan pada orang dewasa kemampuan-kemampuan motorik yang baru yang bisa dilakukan bayi tersebut. Selanjutnya ini ada perkembangan kognitif bayi ya. Nah, di dalam perkembangan kognitif bayi itu terdapat teori perkembangan kognitif pada masa bayi. Ini adalah teori-teori tentang kognitif ya. Ada menurut Jean Piaget. Teori Jean Piaget itu mengucapkan teori tentang teori tahap perkembangan kognitif. Lalu Lev Vygotsky ada teori sosial budaya, dan Ori Bronsfeld-Benner ada teori konstekstual. Selanjutnya Robert Siegler ada teori pemrosesan informasi. Selanjutnya ada Pavlo Skinner ada teori behavioristik, dan Albert Bandura ada teori kognitif sosial. Nah, selanjutnya ini pendekatan kognitif yang berfokus pada proses berpikir dan perilaku yang muncul dari hasil proses tersebut. Nah, pada persepsi ini mengacu dan mengarah secara organistik dan mekanistik. Dalam hal ini, pendekatan kognitif memandang perkembangan organismik sebagai hasil dari usaha anak-anak untuk memahami dan bereaksi terhadap dunia mereka. Adapun pengaruh mekanistik dilihat melalui proses rangsangan yang diterima oleh anak dari luar dirinya yang menghasilkan perilaku tertentu. Selanjutnya, tokoh penting yaitu Jean Piaget ya, mencetuskan teorinya berdasarkan pengamatannya terhadap anak-anaknya. Piaget menggunakan metode klinis dengan mengkombinasikan pengamatan atau observasi dengan pertanyaan fleksibel atau interview. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif dimulai dengan kemampuan bawaan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif Piaget terbentuk melalui 3 proses kognitif dan diperoleh melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Selanjutnya, terjadinya pertumbuhan kognitif melalui 3 proses: organisasi, organization, adaptasi atau adaptation, dan keseimbangan. Nah, organisasi ini merupakan kecenderungan untuk menciptakan kategori-kategori di mana pada kategori tersebut terdapat kumpulan-kumpulan skema. Nah, skema itu apa sih? Skema itu adalah suatu cara untuk mengorganisasikan informasi mengenai dunia yang diatur sebagaimana anak berpikir dan berperilaku pada situasi tertentu. Skema menurut Piaget merupakan struktur kognitif yang makin kompleks yang diciptakan masing-masing individu. Skema pada bayi berkembang dari aktivitas sederhana yang ditunjukkan pada suatu objek, misalnya menelan, melihat, dan atau meraih. Pada anak usia yang lebih tua, skema berkembang lebih kompleks dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, ada terjadinya pertumbuhan kognitif melalui 3 proses. Selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi itu adalah istilah dari Piaget untuk menggambarkan bagaimana anak mengolah informasi baru dikaitkan dengan apa yang mereka ketahui sebelumnya ya. Nah, adaptasi terjadi melalui 2 proses yang saling melengkapi. Proses pertama ada asimilasi, yaitu mengambil informasi baru dan menggabungkan dengan struktur kognitif yang sudah ada. Proses kedua ada akomodasi, yaitu menyesuaikan suatu struktur kognitif agar sesuai dengan informasi baru.
Selanjutnya ada equilibrium, merupakan usaha konstan untuk membuat keseimbangan stabil dan equilibrium atau equilibrium. Equilibrium ini menentukan peralihan dari asimilasi ke akomodasi. Nah, ketika seorang anak itu tidak dapat mengatasi pengalaman baru dalam struktur kognitif yang sudah ada dalam diri mereka, maka anak akan mengalami kondisi ketidaknyamanan motivasi yang dikenal dengan nama ketidakseimbangan atau disequilibrium. Selanjutnya, Piaget juga mengemukakan bahwa perkembangan kognitif yang terjadi pada diri individu berkembang melalui 4 tahap. Nah, tahap yang pertama itu sensorik motorik. Sensorik motorik ini terjadi pada saat bayi itu lahir sampai umur 22 tahun. Sampai umur 2 tahun ya. Selanjutnya ada praoperasional dari bayi umur 2 sampai 7 tahun. Lalu selanjutnya ada operasional formal dari 7 sampai 11 tahun dan operasional kognitif dari 11 tahun sampai dewasa ya. Dan untuk penjelasannya bisa dilihat di sampingnya. Baik, selanjutnya ada tahap perkembangan masa bayi, yaitu sensorik motorik. Bayi belajar tentang dirinya dan dunianya dengan mengembangkan aktivitas sensorik dan motor mereka. Bayi berubah dan berkembang dari makhluk yang berespon melalui refleks dan acak menjadi tingkah laku yang berorientasi tujuan. Subtahap-tahap sensori motor terdiri dari 6 subtahap. Skema bayi bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya, terelaborasi berdasarkan pola pikir dan tingkah laku ya. Selanjutnya, selama 5 subtahap pertama bayi belajar mengkoordinasi input dan dari panca indera dan mengorganisasi aktivitas lingkungan. Perkembangan kognitif bayi dari sub yang pertama sampai sub tahap ke-6 atau terakhir, pembelajaran berkembang menggunakan pembelajaran trial dan error serta dengan menggunakan berbagai simbol dan konsep untuk memecahkan masalah sederhana. Selanjutnya, Piaget mengungkapkan bahwa imitasi merupakan cara yang penting dalam melakukan pembelajaran. Pembelajaran imitasi pada bayi terbagi menjadi 2, visible imitation dan invisible imitation. Pada akhir periode sensori motorik, bayi sudah dapat memahami objek sebagai bagian yang terpisah dari dirinya dan bersifat permanen. Itu keterapan objek atau objek permanensi. Selanjutnya, ketetapan objek atau objek permanens adalah pemahaman bahwa objek-objek tetap ada meskipun tidak terlihat, terdengar, atau tersentuh. Menurut Piaget, tercapainya ketetapan objek salah satu pencapaian penting bagi seorang bayi ya. Setelah bertambahnya usia bayi dan dilakukan hal yang sama, maka bayi akan berusaha untuk mencari mainan tersebut. Selanjutnya ada proses belajar pada masa bayi. Nah, proses belajar pada masa bayi dapat dijelaskan melalui teori behavioristik dan teori pemrosesan informasi. Proses-proses yang terlibat dalam proses belajar ada conditioning, atensi, memori, imitasi, pembentukan konsep atau konsep formation, dan kategorisasi. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif menurut pendekatan behavioristik. Nah, menurut teori behavioristik, bayi belajar melalui apa saja yang dilihat, dirasakan, didengar, disentuh, serta belajar dengan menggunakan kemampuan ingatannya. Nah, pendekatan behavioristik ini merupakan pendekatan yang mengacu pada teori mekanistik, di mana pelaku yang muncul merupakan suatu respon terhadap pengalaman sebelumnya, di mana respon ini juga bisa diramalkan. Para pengikut behavioristik meyakini bahwa manusia di segala usia belajar mengenai dunia dengan cara yang sama seperti organisme yang lain, dengan bereaksi terhadap berbagai aspek lingkungan yang menurut mereka menyenangkan, menyakitkan, atau mengancam bagi mereka. Situasi yang menyenangkan akan direspon secara positif atau diingat dan diulang oleh sang bayi. Situasi yang tidak menyenangkan ada mendapatkan respon negatif, yaitu dengan cara dihindari atau dilupakan oleh sang bayi ya.
Selanjutnya, teori perkembangan kognitif menurut teori pemrosesan informasi. Yang pertama ada atensi. Nah, pendekatan ini lebih menekankan pada atensi. Atensi merupakan usaha memfokuskan sumber daya mental untuk menyeleksi informasi. Dari usia 3-9 bulan, bayi mampu mengatur atensi secara lebih fleksibel dan cepat. Nah, atensi memiliki kaitan erat dengan proses belajar habituasi dan dishabituasi. Habituasi adalah berkurangnya responsivitas terhadap sebuah stimulus setelah stimulus tersebut ditayangkan berulang kali. Dishabituasi adalah meningkatnya responsivitas setelah stimulus berubah. Selanjutnya, bayi dapat mengembangkan atensi sejak usia 3 bulan. Pada usia 4 bulan sudah dapat menyeleksi sesuatu objek. Rentang waktu atensi itu 5-10 detik ya. Lamanya waktu menaruh perhatian bertambah seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, atensi seorang bayi sangat dipengaruhi oleh hal baru dan habituasi. Ketika sebuah objek sudah menjadi lebih dikenal, atensi menjadi lebih pendek dan bayi juga lebih rentan mengalami distraksi. Agar dapat memperoleh atensi, maka stimulus harus dapat menarik perhatian sang bayi. Nah, selanjutnya ada perkembangan bahasa pada masa bayi. Nah, bahasa itu menurut sang bayi itu apa sih? Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi baik yang diucapkan, ditulis, atau disyaratkan yang didasarkan pada sebuah sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh komunitas serta ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memvariasikan dan menggambarkan kata-kata tersebut. Nah, dalam perkembangan awal bahasa seseorang akan melalui perkembangan. Yang pertama, bahasa bayi itu ada menangis ya. Tangisan merupakan awalan bahasa yang digunakan oleh bayi untuk berkomunikasi. Melalui tangisan, bayi dapat mengungkapkan kondisi kegelisahannya. Lalu ada cooing atau mendekut. Cooing atau mendekut dilakukan pertama kali oleh bayi pada usia 2-4 bulan. Cooing ini bersumber dari bagian belakang tenggorokan dan biasanya mengekspresikan rasa senang ketika berinteraksi dengan pengasuh. Selanjutnya ada babbling atau celoteh. Di pertengahan tahun pertama kehidupan bayi, berceloteh yaitu menghasilkan rangkaian kombinasi konsonan dan vokal seperti ba 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 gitu ya. Selanjutnya ada penggunaan gestur. Nah, pada usia 8 hingga 12 bulan, bayi mulai menggunakan bahasa tubuh seperti menunjuk sesuatu, melambaikan tangan, menggunakan atau menggelengkan kepala. Selanjutnya ada hula prase. Hula prase merupakan satu kata yang dapat mewakili kalimat yang ada seperti di pemikiran bayi ya. Sebagai contoh, anak biasanya menyebutkan kata tuh yang berarti saya mau yang itu gitu. Terus selanjutnya telegraphic sentence merupakan kalimat pertama yang muncul pada anak, namun kalimat ini bukan kalimat lengkap. Kalimat ini umumnya hanya berisikan satu kata benda dan satu kata kerja seperti contoh ibu kerja, kakak sekolah kayak gitu. Nah, perkembangan bahasa yang optimal dipengaruhi oleh bertambahnya usia, tingkat stimulus dari lingkungan, nutrisi, dan perkembangan otak. Selanjutnya ada perkembangan psikososial pada bayi. Nah, yang pertama itu ada emosi. Emosi atau emotions seperti sedih, gembira, dan takut adalah reaksi subjektif terhadap pengalaman yang diasosiasikan dengan perubahan fisiologis dan tingkah laku. Rasa takut misalnya diiringi dengan detak jantung yang lebih cepat dan seringkali disertai tindakan melindungi diri. Setiap orang berbeda dalam cara merasakan emosi khusus.
tentang kejadian-kejadian khusus yang menyebabkannya. Perkembangan emosional merupakan proses yang terjadi secara bertahap. Munculnya emosi yang kompleks merupakan hasil dari perkembangan emosi yang sederhana, dan karakteristik pola reaksi emosional seseorang mulai berkembang pada masa bayi dan merupakan elemen dasar kepribadian. Emosi berkaitan erat dengan aspek perkembangan. Emosi seperti rasa marah, takut, terutama rasa malu, bersalah, dan empati dapat memotivasi tingkah laku moral. Di bawah ini merupakan tanda emosi pertama yang dimiliki oleh bayi. Yang pertama ada tangisan lapar. Yang pertama ada tangisan. Nah, tangisan ini terdapat ada empat bagian ya. Yang pertama ada tangisan lapar. Nah, tangisan lapar ini tangisan yang beritme yang tidak selalu dihubungkan dengan rasa lapar. Yang kedua ada tangisan marah. Nah, tangisan marah ini adalah variasi tangisan beritme di mana banyak udara dipaksakan melewati pita suara. Yang ketiga ada tangisan sakit. Tangisan tiba-tiba tanpa didahului dengan rintihan, kadang diikuti dengan menahan napas. Selanjutnya ada tangisan frustasi. Nah, tangisan frustasi ini 2 atau 3 tangisan tanpa menahan napas panjang. Yang selanjutnya ada senyuman. Nah, senyum kecil paling dini terjadi secara spontan segera setelah lahir yang ternyata adalah hasil aktivitas sistem saraf subkortikal. Nah, senyum involuntari ini sering muncul ketika periode tidur. Pada usia 4 bulan, bayi dapat tertawa keras ketika dicium perutnya atau digelitiki oleh seseorang. Terus selanjutnya ada emosi kesadaran diri atau self-conscious emotions. Emosi ini terkait dengan respon seperti malu, empati, dan iri muncul hanya ketika bayi telah mengembangkan mawas diri atau self-awareness. Kesadaran diri pada bayi muncul antara usia 15-24 bulan. Menurut Piaget, bayi sudah dapat membuat representasi mental tentang dirinya, juga tentang orang dan objek lainnya. Mawas diri dibutuhkan sebelum anak dapat menyadari bahwa ia menjadi pusat perhatian. Selanjutnya ada empati. Nah, empati merupakan kemampuan untuk menempatkan diri sendiri di posisi orang lain yang merasakan apa yang dirasakan orang tersebut atau diharapkan merasakan dalam situasi tertentu. Empati muncul pada tahun kedua. Seperti perasaan bersalah, rasa empati berkembang seiring berjalannya usia. Empati berbeda dengan simpati ya, di mana hanya melibatkan rasa sedih atau rasa khawatir atas kondisi buruk yang dialami orang lain. Baik empati maupun simpati sepertinya melahirkan tingkah laku sosial, seperti memberikan kembali mainan. Empati tergantung pada kondisi sosial atau social cognitions. Selanjutnya ada temperamen. Temperamen terkadang didefinisikan sebagai karakteristik seseorang secara biologis untuk mendekati dan bereaksi terhadap orang dan situasi ya. Temperamen diartikan sebagai bagaimana seseorang bertingkah laku, bukan apa yang orang lakukan, tapi bagaimana mereka melakukannya. Seseorang anak mungkin tidak akan bertingkah laku yang sama di berbagai situasi. Temperamen bukan saja mempengaruhi bagaimana pendekatan dan reaksi apa anak terhadap dunia luar, tapi bagaimana mereka mengatur fungsi mental, emosional, dan perilaku mereka sendiri. Selanjutnya ada pola temperamen ya. Yang pertama, anak muda atau easy children. Itu memiliki mood yang intensitasnya halus sampai sedang. Lalu anak yang sulit atau difficult children itu menunjukkan mood yang intens dan sering negatif, sering menangis, juga tertawa keras. Selanjutnya ada anak lambat dipancing atau slow to warm up. Nah, anak seperti ini tuh bereaksi halus, baik positif maupun baik negatif. Dan selanjutnya ada tahap perkembangan Erikson. Tahap pertama dari 8 tahap perkembangan sosial Erikson adalah basic trust versus mistrust. Nah, tahap ini dimulai pada bayi yang berlanjut hingga sekitar 18 bulan.
pada bulan-bulan awal, bayi mengembangkan rasa ketergantungan tentang orang dan objek di dunianya. Mereka perlu mengembangkan keseimbangan antara trust atau yang memungkinkan bayi menjalin hubungan intim dan mistrust atau yang memungkinkan bayi melindungi diri sendiri. Bila rasa percaya lebih dominan, seperti seterusnya anak mengembangkan nilai kebijakan atau virtue. Harapan sama halnya dengan keyakinan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bila mistrust lebih dominan, anak akan memandang dunia ini tidak ramah dan tidak terduga dan mengalami masalah dalam menjalin hubungan. Hal yang kritis yang mengembangkan trust adalah perawatan yang sensitif, responsif, dan konsisten. Erikson memandang situasi menyusui sebagai situasi untuk mengukuhkan campuran rasa percaya dan tidak percaya yang tepat. Selanjutnya ada perkembangan moral, sosialisasi, dan internalisasi. Sosialisasi atau socialization adalah proses di mana anak mengembangkan kebiasaan, keterampilan, nilai, dan motivasi yang menjadikan mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif. Sosialisasi tergantung pada internalisasi atau internalization. Anak-anak yang sukses bersosialisasi tidak hanya mematuhi peraturan atau perintah yang untuk mendapatkan sebuah imbalan atau menghindari hukuman, tapi menyadari fungsi sosial yang ada dalam lingkungan. Nah, yang pertama ada mengembangkan regulasi diri atau self-regulation. Nah, ketika kendali terhadap perilaku diri sendiri untuk melakukan penyesuaian terhadap permintaan atau pengharapan pengasuh. Bahkan di saat pengasuh tidak ada, regulasi diri merupakan dasar sosialisasi dan menghubungkan aspek-aspek perkembangan fisik, kognitif, dan emosional dan sosial. Regulasi diri tumbuh bersamaan dengan perkembangan kesadaran diri dan berbagai emosi evaluasi seperti empati, malu, dan rasa bersalah. Pertumbuhan regulasi diri berkaitan dengan pengukuran perkembangan nurani seperti menolak godaan dan membayar kesalahan. Yang kedua ada awal pembentuk nurani. Nah, kepatuhan yang terbentuk dari nurani atau conscience terdiri dari ketidaknyamanan emosional mengenai melakukan perbuatan salah dan kemampuan menahan diri atau untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Nurani tergantung pada keinginan untuk berbuat yang benar karena anak percaya karena hal itu yang benar. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai perkembangan masa bayi. Untuk perkataan yang kurang tepat saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.